Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nanda Doa Samudra, NIM 225012410004, program studi S1 Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta. Izinkan saya untuk membahas materi mata kuliah Fisika Teknik, bab medan listrik diskrit. Nah, kita masuk ke materi yang pertama nih, yaitu pengertian medan listrik. Apa sih medan listrik itu? Medan listrik adalah efek yang ditimbulkan oleh keberadaan muatan listrik, seperti elektron, ion, atau proton yang berada di dalam ruangan yang benar di sekitarnya. Medan listrik memiliki satuan nih, yang biasa disebut Newton per Coulomb atau disingkat dengan N per C. Medan listrik itu sendiri umumnya dipelajari dalam bidang fisika dan bidang-bidang terkait, serta secara tak langsung juga di bidang elektronika, yang telah memanfaatkan medan listrik ini dalam kawat konduktor atau yang biasa disebut dengan kabel. Masuk materi yang kedua, yaitu rumus resultan medan listrik. Nah, kuat medan listrik di suatu titik akibat beberapa muatan sumber diperoleh dari jumlah vektor atau resultan dari vektor-vektor kuat medan listrik yang dihasilkan oleh setiap muatan sumber di titik tersebut. Untuk mencari nilai atau resultan medan listriknya, itu dibagi menjadi dua, yaitu resultan medan listrik segaris dan juga resultan medan listrik tak segaris. Untuk resultan medan listrik segaris, penulisan sistematisnya yaitu E sama dengan K dikali Q1 per R1 kuadrat ditambah Q2 per R2 kuadrat. Nah, untuk resultan medan listrik tak segaris, penulisan sistematisnya adalah E sama dengan akar E1 kuadrat dikali E2 kuadrat ditambah 2 kali E2 cos theta. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu kuat medan listrik. Nah, kuat medan listrik adalah besar medan listrik dari sebuah benda yang memiliki muatan listrik. Kuat medan listrik pada titik dalam medan listrik adalah gaya persatuan muatan listrik pada titik tersebut. Kuatan medan listrik dipengaruhi juga oleh besar muatan sumber dan juga jarak bendanya atau muatan yang diuji. Kuat medan listrik dirumuskan sebagai besarnya gaya Coulomb untuk setiap satuan muatan. Secara matematis, kuat medan listrik dirumuskan sebagai berikut. E sama dengan F per Q, yang dimana E adalah kuat medan listrik dengan satuan Newton per Coulomb, lalu F adalah gaya Coulomb dengan satuan Newton, dan juga Q adalah muatan uji yang memiliki satuan yaitu Coulomb. Oke, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu tanda muatan listrik. Muatan listrik dapat mempunyai nilai negatif, 0 atau yang tidak memiliki muatan, serta jumlah satuan muatan positif dan negatifnya sama dan positif. Nilai muatan ini akan mempengaruhi anggaran medan listrik dalam hal tandanya, yaitu positif atau negatif atau 0. Apabila pada setiap titik di sekitar muatan dihitung medan listriknya dan digambarkan vektor-vektornya, akan terlihat garis-garis yang saling mengadakan komunikasi, yang sering dinampakkan sebagai garis-garis medan listrik. Tanda muatan menentukan apakah garis-garis medan listrik yang disebabkannya bersumber darinya atau menuju darinya. Telah ditetapkan berdasarkan gaya yang dialami oleh muatan uji positif bahwa 1. Muatan positif akan menyebabkan garis-garis medan listrik berarah daripadanya menuju keluar. Yang kedua, muatan negatif akan menyebabkan garis-garis medan listrik berarah menuju masuk padanya. Serta yang ketiga, muatan 0 tidak menyebabkan. Demikianlah keadaannya garis-garis medan listrik. Masuk materi yang kelima, yaitu sifat-sifat medan listrik. Berikut ini adalah beberapa sifat dari medan listrik, antara lain 1. Skema gaya listrik tidak mudah terpotong. Yang kedua, skema gaya listrik sering menuju radial, berhenti dari muatan positif dan bertemu menuju muatan negatif. Dan yang ketiga adalah bertambah rapat skema gaya listrik pada suatu tempat, sehingga medan listrik pada tempat tersebut bertambah kuat dan sebaliknya. Masuk materi yang keenam, yaitu distribusi muatan listrik. Nah,
Medan listrik tidak perlu hanya ditimbulkan oleh satu muatan listrik, melainkan dapat pula ditimbulkan oleh bertambah dari satu muatan listrik atau lebih dari satu muatan listrik, bahkan oleh distribusi muatan listrik yang sama berat yang diskrit maupun kontinu. Berikut adalah contoh-contoh dari distribusi muatan listrik. Misalnya, 1. Golongan titik-titik muatan. Lalu yang kedua, kawat panjang lurus berhingga dan tak berhingga. Ketiga, lingkaran kawat. Dan yang keempat, pelat luas berhingga atau tak berhingga. Kelima, cakram tipis dan cincin. Keenam, bentuk-bentuk lain. Nah, sekarang kita masuk materi yang ketujuh, yaitu penerapan medan listrik. Berikut ini adalah beberapa contoh penerapan medan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada generator Van de Graaff. Generator Van de Graaff adalah muatan listrik yang diperoleh melalui cara menggosok. Gesekan antara pita karet dan roda pemutar menyebabkan pita karet bermuatan listrik. Muatan listrik ini ditampung pada bola logam, dan distribusi muatan listrik ini terdapat pada permukaan luar bola yang berongga. Yang kedua adalah penggumpal asap. Alat ini membersihkan partikel-partikel abu hasil pembakaran gas sehingga mengurangi pencemaran udara. Alat penggumpal asap ini terdiri dari kawat dan pelat logam. Kawat dibuat bermuatan negatif. Partikel abu ketika melewati kawat akan bermuatan negatif. Pelat logam dibuat bermuatan positif sehingga akan menarik partikel abu yang bermuatan negatif. Gumpalan-gumpalan partikel abu itu kemudian jatuh ke dasar cerbong sehingga mudah dibersihkan. Teknik penggumpalan asap ini sering digunakan dalam pabrik baja, pabrik semen, dan industri kimia yang banyak mengeluarkan asap. Untuk yang ketiga adalah cat semprot, yang dimana butiran cat ini berasal dari aerosol yang akan menjadi bermuatan ketika bergesekan dengan mulut pipa semprot dan udara. Bila benda yang dicat diberi muatan berlawanan, maka butiran cat akan tertarik ke badan benda. Metode ini sangat efektif, efisien, dan juga murah. Contoh yang keempat adalah mesin fotokopi. Mesin fotokopi menggunakan daya tarik muatan listrik yang berbeda. Suatu pola muatan positif pada pelat tadi mencitrakan bidang hitam yang akan digandakan, menarik partikel bermuatan negatif dari bubuk hitam halus yang disebut toner. Toner tersebut jadi bermuatan negatif karena berhubungan dengan butir-butir gelas kecil di baki pengembang. Nah, pola toner dipindahkan ke atas cat kertas kosong yang akan dipanggang di atasnya. Lalu contoh yang kelima adalah printer laser. Ketika drum yang bermuatan positif berputar, laser bersinar melintasi permukaan yang tidak bermuatan. Laser akan menggunakan pada kertas yang bermuatan negatif. Setelah itu akan melewati drum yang berputar, kertas akan melewati fusor. Pada bagian fusor ini kertas akan mengalami pemanasan. Hal ini yang menyebabkan kertas terasa panas pada saat keluar dari printer. Printer laser lebih cepat, lebih akurat, dan lebih ekonomis. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang ke-8, yaitu contoh soal. Semoga kalian dengan contoh soal ini bisa memahami materi-materi yang ada di atas tadi ya. Oke, contoh soalnya adalah gaya kolom yang dialami kedua muatan A dan B adalah sebesar 4 kali 10 pangkat min 4 Newton. Jika besar muatan A sebesar 4 kali 10 pangkat min 6 kolom dan muatan uji B sebesar 4 kali 10 pangkat min 12 kolom, berapakah besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan uji B oleh muatan A tersebut? Oke, di sini pembahasannya adalah diketahui Fc sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4 Newton. Lalu QA adalah 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Lalu QB adalah 4 kali 10 pangkat min 12 kolom. Yang ditanyakan adalah EA atau kuat medan listrik A. Jawabannya kita menggunakan rumus F dibagi dengan Q. EA sama dengan F dibagi dengan QB. Ya, karena kan yang ditanyakan adalah kuat medan listrik yang dirasakan muatan uji B oleh muatan A. Lalu kita masukkan F dengan 4 kali 10 pangkat min 4 Newton. QB diisikan dengan 4 kali 10 pangkat min 12 kolom. Lalu EA sama dengan 4
pangkatnya kita bisa coret, dan akan tersisa 10 pangkat min 4 dibagi 10 pangkat min 12. Kita ingat dengan rumus matematika, jika ada bilangan berpangkat dibagi juga dengan bilangan yang berpangkat, dengan catatan angka yang dipangkatkan harus sama, maka itu pangkatnya akan dikurangkan. Jadi menjadi 10 pangkat min 4 dikurangkan dengan min 12 yang akan menjadi hasil 10 pangkat 8. Jangan lupa diisikan dengan satuan Newton per kolom. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin jika masih banyak salah, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya Nanda Doa Samudra, mahasiswa Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Yogyakarta, pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.